Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPBD. Lalu apa tanggapan masyarakat terkait permintaan Wapres Gibran ini? Ramaditya Domas dan Fajrin Abdillah akan membahasnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk menghapuskan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Jika permintaan Mas Wapres ini diiyakan dan juga diterapkan, maka tentu akan mengubah tatanan skema penyeleksian anak untuk masuk dalam sekolah yang dituju. Ya, saudara, lalu bagaimana jika memang benar sistem zonasi ini sudah tidak lagi diterapkan? Dan apakah nanti penyeleksian anak akan kembali ke sistem lama atau seperti apa? Bersama saya Ramaditya Domas dan juru kamera Fajrin Abdillah, kita bahas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Mas Wapres Gibran dalam acara pembukaan Tanwir 1 pengurus pusat Muhammadiyah di Jakarta Pusat pada Kamis lalu kembali meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Permintaan ini merupakan kali kedua sebelumnya dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang digelar di Jakarta pada 11 November lalu yang juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Muti. Wapres Gibran mengisyaratkan untuk menghapus sistem zonasi. Bahkan Wapres Gibran bercerita pernah menyurati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait keluhannya di dunia pendidikan termasuk permasalahan sistem zonasi pada saat itu. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini masih menjabat Wali Kota Solo. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Sebenarnya, Mendikdasmen Abdul Muti juga telah menjawab apa yang menjadi keresahan Mas Wapres Gibran. Abdul Muti, yang juga menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait zonasi. Yang terbaru, Kemendikdasmen masih mengkaji lebih lanjut mengenai langkah kebijakan terkait PPDB. Abdul Muti meminta masyarakat untuk bersabar mengenai kebijakan terkait PPDB sambil menunggu hasil laporan kajian yang akan diumumkan paling lambat Maret 2025 atau sebelum mulai tahun ajaran baru di sekolah. Seperti yang disampaikan dalam acara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Sejatinya, sistem zonasi yang merupakan ide Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ini mulai dicanangkan dan dijalankan pada tahun 2017. Alasan mengapa sistem zonasi ini diterapkan juga sangatlah mulia. Salah satunya adalah agar terjadi pemerataan pendidikan, menghilangkan persepsi sekolah hanya untuk yang mampu saja, menghapuskan diskriminasi pada layanan sekolah, atau menghilangkan dikotomi sekolah favorit, unggulan, non-unggulan. Yang lebih utama dari tujuan sistem zonasi adalah jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau tidak bisa sekolah hanya karena sistem pendidikan yang tidak memihak kepada mereka. Lantas, apa yang dirasakan masyarakat yang memiliki anak usia sekolah setelah 7 tahun sistem zonasi dalam PPDB diterapkan?
Kalau menurut saya kurang setuju. Mungkin sebenarnya tidak usah dihapuskan, tapi kuotanya saja dikurangi. Kalau sebelumnya 50%, mungkin sekarang dikurangi menjadi 30 atau 25%. Sehingga warga sekitar yang mungkin memang berhak mendapatkan sekolah di lingkungan sekitar itu masih bisa. Ya, setuju sih kalau misalkan dihapuskan. Karena kan pengaruhnya itu besar dampaknya. Ke adik saya waktu itu pernah untuk nyari sekolah aja susahnya gitu. Karena walaupun dekat ada yang bagus gitu untuk yang dapatnya masih kalah gitu sama yang ganti kakak atau kemana. Jadi banyak cara curangnya dan itu sih. Itu dihapuskan. Iya. Sebenarnya sih kasihan ya. Kalau memang dihapus kasihan yang maksudnya yang dekat biar sekolahnya bisa enakan jarak rumah sama sekolah biar enak gitu deket. Nyari sekolah mudah. Ya? Nyari sekolah mudah gitu. Iya, gitu. Kalau nanti nggak ada jalur zonasi kasihan takutnya kan berangkat sekolah harus pagi-pagi jauh gitu jaraknya, kasihan juga sih. Kalau menurut saya. Saya setuju-setuju aja sih, soalnya biar anak-anak tuh ya termotivasi aja buat ada sekolah favorit atau yang lain-lain gitu. Soalnya kalau zonasi sekarang kan nggak merata ya, maksudnya maksudnya hanya sekitar sini terus bisa langsung masuk gitu, nggak ngelihat hasil prestasi atau gimana kan gitu. Ya nilai ya. Gitu kalau Setuju. Kenapa itu? Karena banyak orang yang bohong, numpang kakak, duplikatin ingin alamat, alamat dibohong-bohongin, manipulasi alamat, bener. Jadi kasihan anak-anak yang harusnya dapat, jadi nggak dapat. Tanpa zonasi tidak merata gitu. Jadi ya tidak adil. Jadi memang banyak anak-anak yang sebelahan sama sekolah unggulan tapi nggak bisa masuk. Kan sayang. Sebenarnya mestinya bukan dihilangkan tapi disesuaikan aja. Gitu kalau menurut saya. Disesuaikan tuh maksud Ibu mungkin kuotanya? Mungkin bisa kuotanya juga, mungkin juga proporsi antara anak-anak yang mungkin bisa berprestasi, kuotanya mungkin diperbesar misalnya. Tapi zonasi itu bagus sih karena dia kan perlu waktu cukup ya untuk kelihatan hasilnya gitu. Jadi sudah mulai kelihatan gitu bahwa di sekolah-sekolah udah bukan unggulan anak-anak pintar aja gitu loh, tapi anak-anak yang tanda kutip mungkin kurang berprestasi, mereka punya kesempatan gitu untuk masuk ke sekolah unggulan. Ya saudara, sistem zonasi dalam PPDB penerapannya dimulai pada tahun 2017 di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mulia. Salah satunya adalah menyeimbangkan akses pendidikan di antara sekolah favorit dan juga non-favorit. Dan harus diakui saudara bahwa dalam praktiknya sistem zonasi ini menimbulkan berbagai permasalahan. Seringkali masyarakat yang memiliki anak di usia sekolah direpotkan dengan sistem zonasi. Namun meski begitu tetap saja orang tua tetap berupaya keras untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dituju. Gagal masuk sekolah yang diimpikannya, sejumlah siswa menangis. Di sisi lain, para orang tua siswa juga protes hasil seleksi penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Mereka kesal anaknya tidak lulus seleksi meskipun telah memenuhi syarat pendaftaran. Orang tua siswa menuding pihak sekolah tidak objektif meluluskan siswa yang nilainya lebih rendah dengan alasan zonasi. Tapi pihak sekolah membantah tudingan itu karena proses seleksi sudah sesuai aturan dan kuota yang telah ditetapkan. Belasan kartu keluarga palsu ditemukan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Pati, Jawa Tengah. Penemuan penggunaan kartu keluarga palsu diketahui saat salah satu orang tua calon siswa menemukan ada 5 kartu keluarga di satu alamat atau titik koordinat. Titiknya berada di dekat Balai Desa Puri, Pati, yang area sekitarnya merupakan persawahan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Disdik Wilayah 3 Jawa Tengah. Setelah ditelusuri, ternyata ada 13 pengguna kartu keluarga palsu. 5 digunakan untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Pati dan 13 kakak untuk SMA Negeri 1 Juwana. Kasus-kasus yang terjadi kala PPDB digelar di kisaran bulan Juni dan Juli tersebut merupakan rentetan dari banyak kasus lainnya terkait penerapan sistem zonasi. Hajatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang anaknya naik ke jenjang sekolah berikutnya ini memang syarat permasalahan.
Imam Zanatul Hairi, salah satu seorang pemerhati dan praktisi pendidikan menjelaskan, sebelum menghapus sistem zonasi, dilakukan pengkajian agar memiliki dalil akademik bahwa sistem PPDB hari ini bermasalah. Iman berharap nanti hasil kajian Kemendasmen dapat memberikan jawaban atas permasalahan PPDB. Jadi sebetulnya ada dua pola umum di dalam masalah PPDB zonasi. Yang pertama adalah seperti kasus DKI Jakarta, karena sekolahnya sedikit, sekolah negerinya hanya menampung 30%, tetapi di tempat lain gitu ya, sekolahnya banyak justru kekurangan murid gitu. Nah, saya kira kajian yang nanti akan dilakukan oleh Kemendikdasmen itu harus bisa menjawab kedua persoalan tersebut sekaligus. Gitu. Dan saya kira kalau masalah-masalahnya semua sudah sama-sama tahu gitu ya. Ada sekolah negeri yang berhimpit di kota besar, sementara siswa-siswa yang selama ini di masa lalu gitu ya, mereka dari daerah-daerah kabupaten kecil berusaha untuk sekolah ke kota gitu ya. Pola tersebut sudah tidak bisa lagi karena ada zonasi tadi gitu kan. Ternyata zonasi ini juga tidak menguntungkan mereka yang kurang beruntung di daerah-daerah, karena di kabupaten mereka misalkan sekolah negeri berkualitasnya tidak ada gitu. Nah, inilah yang kemudian berakumulasi pemerintah, kemudian masyarakat terutama berpikir kemudian ingin kembali ke masa lalu ketika ada sekolah negeri favorit di mana anak-anak yang pintar-pintar itu bisa masuk ke sana. Itu adalah respon atas kekesalan masyarakat, karena kok berkali-kali dengan zonasi ini makin tidak jelas dan mereka akhirnya mengirimkan anaknya ke sekolah swasta dan harus bayar. Sangat disayangkan kalau ini dilakukan oleh masyarakat kita yang notabene ekonominya menengah bawah gitu. Jadi saya kira ini isu ekonomi juga ya, bukan hanya isu soal kualitas pendidikan, tapi isu juga ketimpangan di dalam, karena pendidikan kita tidak merata. Lalu, apa tanggapan masyarakat jika benar-benar sistem zonasi dalam PPDB nantinya dihapus? Kalau bisa sih sistemnya kayak dulu lagi Pak, sistem nilai aja, prestasi, itu. Itu kalau saya rasa itu lebih fair ya, kalau sistem nilai ya, daripada zonasi dan sistem-sistem yang lain itu nggak masuk kayaknya. Bagusnya sih nilai kayak dulu deh. Jadi kan semangat anak-anak juga buat belajar kan, ngejar nilai gitu, iya. Ya, sebenarnya itu sesuatu yang berbeda sih ya. Jadi memang harus dikaji lebih lanjut sih. Cuma menurut saya zonasi itu udah sesuatu yang baik, tinggal disempurnakan aja. Sebaiknya kita tidak mundur ya, kita sebaiknya maju, sempurnakan saja gitu. Bukan justru dihapus lalu mundur. Iya, banyak yang bagus, tapi kan kita harus jalan maju dong. Masa kita mundur? Gitu. Sebenarnya sistem zonasi juga ada bagusnya, tapi jangan semuanya zonasi gitu. Masih ada, pakai aja UN gitu. UN kan sebenarnya bagus juga untuk saya ngalami sendiri gitu UN, gimana pengembangan UN, dan itu bisa ya nambah daya orang itu belajar kalau misalkan mau ujian gitu. Itu sih iya, motivasi untuk mungkin bisa diseleksi saja zonasinya, itu ada sistem misalnya ada tes atau dibuat peraturan tersendiri. Artinya pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang lebih adil dan merata mungkin. Iya betul, jadi pemerintah mungkin bisa menggodok ulang nih sistem zonasi nanti yang akan diberlakukan seperti apa. Iya, mendingan nem ujian nasional. Yang pintar jadi dapat tempat yang bener lah. Iya dong, kalau yang kayak gini kan yang umurnya tua yang dapat yang bagus-bagus. Yang pintar kegeser-geser yang umurnya kecil. Bener nggak? Kita mempermudah anak-anak lah biar gampang sekolah. Ih, zonasi kan repot mas. Yang rumahnya deket-deket yang pintar-pintar bohong yang dapat. Kalau yang nggak pintar-pintar bohong susah nggak dapat, ya nggak? Umurnya apa yang umur kecil-kecil? Udah swasta. Makanya NEM ya. Jadi kan memang yang prestasi anak itu dilihat dari nilai dia mampu atau enggak masuk ke sekolah yang sesuai keinginan dia dengan tingkat prestasinya yang istilahnya mencukupi untuk mata pelajaran dia gitu kan. Lebih ke prestasi dan memang nilai dia akademiknya ditingkatkan lagi ya. Jadi kan memang dia fokus untuk belajar ya kalau misalnya zonasi dihapuskan ya. Jadi mereka beradu dalam nilai gitu, bukan. Ya, saudara, mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak di tanah air merupakan amanat undang-undang. Dan
Sudah sepatutnya negara sebagai penyelenggara negara memberikan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan yang terbaik tentu untuk menciptakan generasi penerus bangsa. Karena pendidikan merupakan kunci dan jalan utama agar bangsa ini menjadi bangsa yang unggul. Ya, saudara, menarik untuk ditunggu. Langkah dan juga kebijakan pemerintah nantinya seperti apa untuk sistem penyeleksian dan juga perekrutan siswa jika sistem zonasi ini benar-benar dihapuskan. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Fajrin Abdillah melaporkan. Salam SCTV.